wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kemaharajaan bahari yang pernah ada di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh terhadap Nusantara. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti kejayaan atau kemenangan, dan Wijaya berarti yang gemilang. Berarti Sriwijaya adalah kerajaan yang gemilang menurut bahasa. Latar belakang berdirinya kerajaan Sriwijaya. Satu, menurut pendeta Tiongkok, tepatnya dinasti Tang, menulis bahwa ia pernah mengunjungi Sriwijaya pada tahun 670 Masehi dan tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya. Terus yang kedua, pada abad ke-7 muncul sejumlah berita tertulis yang menginformasikan adanya kerajaan Buddha yang perkasa bernama Sriwijaya dari prasasti yang ditemukan di Sumatera dan Bangka yang bertarikh 682. Pusat kerajaan Sriwijaya. Pusat kerajaan Sriwijaya menurut prasasti Kedukan Bukit yang bertarikh 605 Saka atau 683 Masehi. Kedaulatan Sriwijaya pertama kali didirikan di sekitaran Palembang di tepian Sungai Musi. Perkembangan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaan pada abad 6-10 Masehi dengan menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Kerajaan ini mempunyai wilayah yang luas dan hampir menyeluruh sampai Asia Tenggara, di antaranya Jawa, terus Sumatera, Semenanjung, Malaysia, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan juga Filipina. Kerajaan yang berbasis di pesisir ini terkenal dengan armada maritimnya yang kuat sampai disegani oleh lawan-lawannya, sehingga dalam perluasan wilayah Sriwijaya sangatlah berjalan sangat pesat. Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada kekuasaan Dapuntahiang Sri Jayanaga. Ia dikenal sangat pandai dalam meramu taktik perang dan juga peduli terhadap rakyatnya. Selama ia memerintah, kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai seluruh kerajaan yang meliputi hampir seluruh Asia Tenggara yang sudah disebutkan tadi. Kerajaan Sriwijaya saat itu bahkan terkenal dengan armada laut yang paling kuat dalam sejarah Indonesia. Dalam sebuah prasasti disebutkan bahwa Dapuntahiang Sri Jayanaga melakukan ekspansi selama 8 tahun dengan 20.000 pasukan. Tujuan ekspansi adalah untuk memperluas daerah kerajaan yang berhasil membuat Sriwijaya. Penomian Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya sudah sangat dipungkiri bahwasannya kerajaan tersebut sangat menguasai jalur maritim. Makanya penduduknya merupakan bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang, sampai Sriwijaya menjadi jalur emas perdagangan Eropa dan Asia. Bahkan saudagar dari Cina dan India menggunakan Sriwijaya sebagai gudang penitipan barang yang dibeli dari daerah Jawa dan Semenanjung Malaka. Selain itu juga hasil bumi daripada kerajaan Sriwijaya sangatlah melimpah, seperti halnya kapur barus, cengkeh, kayu cendana, kayu gaharu, pala, gambir. Kerajaan Sriwijaya. Keruntuhan kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad 11, yaitu dengan buruknya hubungan antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan India, yaitu kerajaan Chola. Nah, pada tahun 1024 Chola menyerang Sriwijaya. Saat itu serangan tersebut diulang pada tahun 1030. Banyak kapal Sriwijaya yang tenggelam dan hancur akibat peperangan itu. Akibat dari peperangan laut tersebut, maka
kekuatan Sriwijaya melemah karena kekuatan dia berada di maritim laut, di kekuatan militer lautnya, hingga semakin rapuh dan Sriwijaya menjadi lemah. Setelah itu kekuasaan Sriwijaya yang lain ikut melepaskan diri dari pulau-pulau yang pernah dikuasai, dari daerah-daerah yang pernah dikuasai Sriwijaya menjadi melepaskan diri. Mereka lebih memilih keluar dari Sriwijaya dan membangkang, sehingga pada saat itu banyak terjadi perombak kapal yang menyerang Sriwijaya, dan Sriwijaya tidak mampu untuk menahan mereka, sehingga pada tahun 1377 Sriwijaya sudah tidak terdengar lagi, dan pada saat itu bertepatan dengan menguatnya kerajaan dari Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit.